Desa Kayu Putih berada pada dataran tinggi dan sedang yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Buleleng. Desa Kayu Putih merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Banjar. Dalam upaya melaksanakan pembangunan di segala sektor, maka kita perlu memahami kondisi Desa Kayu Putih secara lebih rinci. Desa Kayu Putih dengan kondisi tanah dataran tinggi dan sedang terletak di antara ketinggian 400 sampai 550 meter dari permukaan laut, di mana luas wilayahnya seluas 383.165 ha/m². Desa Kayu Putih telah berada sejak zaman prasejarah. Ini dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan berupa sarkofagus peti mayat yang terbuat dari batu andesit. Benda tersebut ditemukan di beberapa rumah penduduk yang sudah berada di atas tanah. Selain sarkofagus, juga ada yang ditemukan satu buah pura yang bernama Pura Munduk DUUR yang berisi ponjokan PONJOKAN batu yang dipercayai sebagai kepercayaan leluhur pada zaman Bali kuno. Barang tersebut mungkin ditemukan oleh penduduk pada waktu sedang menggali untuk membangun rumah. Jumlah sarkofagus yang ditemukan penduduk sebanyak satu buah yang utuh. Ada juga yang pecah sebanyak 8, jadi total sebanyak 9 buah. Mungkin ada lagi yang belum ditemukan. Pura Munduk Dur tidak termasuk kategori pura yang memiliki ukuran besar. Akan tetapi keberadaan pura ini telah tercatat sebagai CB pada Daftar Inventaris Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3. Karena di halaman Jaba tengah pura tersimpan sejumlah 5 sarkofagus, peti kubur, peninggalan masa prasejarah, megalitik, di Bali Utara. Seperti umumnya pola pembagian halaman pada pura di wilayah Bali Utara, Pura Munduk Dur juga terdiri dari 3 halaman, yaitu Jaba Luar, Jaba Tengah, dan Jeroan. Paling tinggi dan suci tempat diletakkannya pelinggih utama. Pura Munduk Dur ini digunakan untuk pemujaan kepada Dewi Kesuburan yang memberikan hasil bumi berupa padi, buah-buahan, sayuran, dan tanaman lain. Upacara yang diadakan bagi pura ini adalah upacara pada Hari Raya Anggar Kasih dan Perang Bakat yang dilakukan oleh masyarakat dari 2 desa, yaitu Desa Banyu Atis dan Desa Kayu Putih. Di Pura Munduk Dur juga terdapat peninggalan berupa Lingga Yoni, stupa Buddha, dan ada juga dua buah patung kecil sebagai penjaga berupa kuda laki dan kuda betina yang terbuat dari batu andasit. Juga terdapat sebuah batu mekocok. Peninggalan-peninggalan arkeologis tersebut hanya terdapat di Pura Bale Agung, Pura Puseh, dan di Pura Munduk Dur. Di samping pura tersebut di Desa Kayu Putih terdapat pura-pura sebagai berikut. Pura Agung, Pura Arak Api, Pura Dalem, Pura Gunung Anyar, Pura Kangin, Pura Kawuh, Lawangan Agung, Pura Kayoan Sambong, Pura Pejenengan Desa, Pura Pejenengan Sakti, Pura Pemaksan, Pura Pesiraman, Pura Prajapati, Pura Taman Ireng, Pura Ulun Suwi. Tersebutlah dalam babat Brahmana Kemenuh bahwa di Desa Kayu Putih meliputi Banyuasrep, Desa Banyuatis. Yang memegang pemerintahan adalah Ki Pasek Goblek sebagai Prajuru, Aku. Ki Barak Panji Sakti adalah Raja Buleleng.
Dan beliau mempunyai seorang bagawanta yang dulunya bernama Ida Pedanda Made Kemenuh yang bergelar Dang Hyang Wiraga Sandi, yang berstana di Tarupinge, Kayu Putih, yang rencananya kembali pulang ke Jawa Dwipa, Pulau Jawa, perjalanan dari Gel-Gel rencana ke Jawa Dwipa. Dikarenakan di Gel-Gel terjadi kesalahpahaman Dang Hyang Wiraga Sandi dengan kerajaan Gel-Gel. Perjalanan pulang ke Jawa Dwipa melalui Den Bukit, Buleleng, melintasi jalan dan bukit di atas Danau Buyan dan Tamblingan, dan setelah tiba desa Tarupinge bertemu dengan Ki Pasek Goblek. Ki Pasek Goblek bertanya kepada Dang Hyang Wiraga Sandi, mau kemana perjalanan Paduka? Beliau menjawab, bahwa saya mau pulang ke Jawa Dwipa. Mendengar pendeta mau pulang ke Jawa, ada keinginan Ki Pasek Goblek untuk meminta kepada pendeta agar mau tinggal di Tarupinge untuk melaksanakan catur asrama di Kayu Putih. Permintaan keinginan Ki Pasek Goblek belum bisa diterima oleh Raja Buleleng, Ki Barak Panji Sakti, karena Raja Buleleng belum menyetujui keinginan Ki Pasek Goblek. Mendengar jawaban pendeta, Dang Hyang Wiraga Sandi, sadarlah Ki Pasek Goblek, bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh pendeta. Setelah itu besoknya Ki Pasek Goblek berangkat ke Singaraja menyampaikan keinginannya kepada Raja Buleleng, agar sudilah Raja Buleleng untuk datang ke desa Tarupinge untuk bertemu dengan pendeta Dang Hyang Wiraga Sandi. Keinginan Ki Pasek Juru diterima oleh Raja Buleleng, dan tibalah bersama-sama di desa Tarupinge bertemu dengan pendeta Dang Hyang Wiraga Sandi. Keinginan Ki Pasek Juru diterima oleh Raja Buleleng, dan tibalah bersama-sama di desa Tarupinge bertemu dengan pendeta. Pada pertemuan itu permintaan Ki Pasek Goblek, Juru, dengan Raja Buleleng agar sudilah pendeta tinggal di desa Tarupinge sebagai pemegang catur asrama. Semenjak itu maka terjadilah pemindahan kekuasaan dari Ki Pasek Goblek kepada pendeta Dang Hyang Wiraga Sandi. Atas permintaan Raja Buleleng maka menetaplah beliau di Tarupinge, Kayu Putih, dan mempunyai wilayah pemerintahan atas pemberian dari Raja Buleleng, Ki Barak Panji Sakti, yaitu dari Enjung Sanghyang, Kali Bukbuk, sampai ke desa Gading Wani, dengan wilayah kerja meliputi desa Banyuasrep, Banyuatis, desa Adi Murda, Munduk, desa Toya Leng dan Ori, Gesing, desa Jombang, Goblek, desa Gedang Janur, Busung Biu, desa Toya Beras, Banyuseri, desa Padang Panjang, Pedawa, desa Sait Kerti, Sidetapa, desa Tunjung Mekar, Gunung Sari, desa Girisuta, Umejero, untuk melaksanakan catur asrama di desa Tarupinge. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus channel YouTube Bali Rahayu dengan cara subscribe, like, dan komen agar channelnya semakin berkembang.